Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Erika Yulistika Yusdar, program studi Ekonomi Syariah 3 angkatan 2021 dengan NIM 602022021071. Saya atas nama Jumarni dari Prodi Ekonomi Syariah 3 angkatan 2021 dengan NIM 602022021072. Saya atas nama Sahriana, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 angkatan 2021 dengan NIM 602022021073. Saya atas nama Aisyah Sari dari Ekonomi Syariah Kelompok 3 Angkatan 2021 dengan NIM 602022021070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sultan Ansar, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Angkatan 2021 NIM 602022021075. Etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan adalah hal yang lebih daripada masalah teknis penulisan itu sendiri. Ia sudah bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak. Seseorang secara teknis boleh telah menulis dengan cara yang benar, namun tetap ada resiko melanggar etika penulisan ilmiah. Etika lebih menyentuh hati daripada nalar pikiran. 1. Kejujuran. Jujur dalam mengumpulkan bahan, pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, dan publikasi hasil. Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, kejujuran sangat dibutuhkan mengenai bagaimana peneliti mengumpulkan data, melaksanakan metode dan prosedur penelitian, mengumpulkan sumber atau referensi data berupa bahan pustaka, serta bagaimana peneliti mempublikasikan hasilnya. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Apabila terdapat kekurangan atau kegagalan dalam melaksanakan metode penelitian, peneliti harus mengakui secara jujur akan hal tersebut. Dengan diakuinya kekurangan oleh peneliti, akan dapat diberikan saran atau kritik yang membangun bagi peneliti atau penelitian-penelitian berikutnya. Dalam melakukan penelitian, antara peneliti satu dengan peneliti lainnya memiliki tugas atau pekerjaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, jangan mengakui atau merebut pekerjaan rekan peneliti lain sebagai pekerjaan Anda, karena hal ini dapat membuat rekan peneliti lain merasa terganggu atas klaim Anda. 2. Objektivitas. Upayakan minimalisasi kesalahan dengan cara A. Rancangan percobaan. Sebelum melakukan percobaan atau penelitian, membuat rancangan percobaan dapat membantu atau memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Selain itu, rancangan juga dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam penelitian, karena segala sesuatu yang sebelumnya sudah dirancang akan diaplikasikan dan sedikit terhindar dari kesalahan. B. Analisis dan interpretasi data. C. Penilaian akhir atau rekan peneliti. Dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan ataupun sudah selesai dilakukan, apabila mendapat penilaian dari ahli penelitian atau rekan dan peneliti lainnya, akan dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan pada penelitian tersebut. Penilaian yang diberikan biasanya dapat berupa pujian atau kritikan maupun saran. Saran atau kritikan tersebut dapat membangun sebuah penelitian agar dapat menjadi penelitian yang menghasilkan bukti atau data yang relevan. D. Keputusan pribadi. E. Pengaruh pemberi dana atau sponsor. Dana merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah penelitian. Besar atau kecilnya dana yang tersedia sangat berpengaruh terhadap hasil atau tidaknya sebuah penelitian. Apabila dana yang diberikan oleh sponsor cukup besar, maka dana tersebut akan lebih memberikan banyak manfaat bagi peneliti.
Peneliti yang baik dan profesional akan menggunakan data penelitiannya hanya untuk keperluan penelitian, maka dari itu dana yang tersedia cukup besar apabila digunakan dengan baik. Peneliti dapat melakukan penelitian yang berhasil. Selanjutnya, integritas. Dalam melakukan penelitian, tentu saja pihak peneliti akan melakukan janji atau perjanjian dengan pihak lain, yang mana perjanjian ini berhubungan dengan proses penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun metode dan prosedur penelitian. Ketika peneliti melakukan perjanjian dengan pihak lain, maka peneliti harus menepati janji tersebut. Apabila perjanjian telah dibuat diingkari oleh peneliti, maka akan merusak integritas peneliti itu sendiri. Melakukan penelitian dengan tulus, maksudnya penelitian yang dilakukan dengan tulus atau dengan kata lain sesuai keinginan atau hati nurani peneliti, maka penelitian akan berjalan efektif dan efisien. Upayakan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan pikiran dan perbuatan secara konsisten atau tidak berubah-ubah. Pikiran peneliti yang berubah-ubah akan mengakibatkan penelitian tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dan hal tersebut juga dapat menyebabkan hasil penelitian yang tidak relevan. Selanjutnya, ketelitian. Ketelitian dalam sebuah penelitian merupakan poin yang sangat penting. Ketelitian ini muncul karena adanya rasa kepedulian dari peneliti. Bentuk dari ketelitian ini bisa dilakukan dari hal-hal yang sangat mudah dan simpel. Contohnya, mencatat pekerjaan yang akan dilakukan pihak peneliti. Misalnya, kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Selain itu, catat alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publikasi lainnya. Selanjutnya, keterbukaan. Dalam membuat suatu karya ilmiah, seorang peneliti harus bisa mempertanggungjawabkan penelitian yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil dari penelitian tersebut ke dalam bentuk laporan. Hasil dari penelitian yang telah dibuat ini nantinya diharapkan akan berguna bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber acuan peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya. Untuk itu, dalam menuliskan hasil laporan penelitiannya, seorang peneliti harus terbuka dalam berbagai data, hasil, ide, alat, dan juga sumber daya penelitian terhadap para pembaca. Selain itu, peneliti juga harus terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru yang disampaikan oleh para pembaca, meskipun pada akhirnya masukan tersebut tidak diterima karena adanya perbedaan pendapat. Keenam, penghargaan terhadap haki. Penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah teori-teori yang ada sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Jika hasil dari penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada, maka dapat terjadi munculnya teori yang baru. Untuk dapat membuktikan apakah teori yang ada sesuai dengan praktiknya, maka peneliti tentu membutuhkan referensi dari berbagai pihak sebagai landasan teori yang ingin digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh yaitu penghargaan terhadap kerahasiaan dalam hal responden. Sebuah penelitian pastinya memuat atau menyajikan berbagai data sebagai pendukung dari penelitiannya. Namun, jika data tersebut menyangkut data pribadi atau kriminal dan sebagainya yang dianggap rahasia oleh responden, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan tersebut. Yang kedelapan yaitu publikasi yang terpercaya. Dalam mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya peneliti menghindari publikasi penelitian yang berulang-ulang, publikasi yang berulang-ulang ke berbagai media, misalnya jurnal maupun seminar. Selanjutnya yaitu yang ke-9, pembinaan yang konstruktif. Dalam sebuah penelitian, tidak menutup kemungkinan seorang peneliti mempunyai seorang pembimbing. Peran seorang pembimbing dalam penelitian adalah
memberi arahan dan masukan bagi mahasiswa ataupun peneliti pemula yang masih membutuhkan pembimbing. Seorang pembimbing yang baik tidak memaksakan pendapat ataupun ide yang ia miliki kepada peneliti. Perkenankan peneliti untuk mengembangkan ide mereka menjadi penelitian yang berkualitas. Selanjutnya yaitu yang ke-10. Penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Jika dalam penelitian mempunyai tim, maka etika yang harus dilakukan adalah menghargai dan memperlakukan rekan penelitian dengan semestinya dan layak. Urutan menunjukkan besarnya kontribusi anggota dalam tim. Peneliti dengan kontribusi terbesar ditetapkan sebagai penulis pertama, sedangkan yang lain menjadi penulis kedua dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang ke-11, tanggung jawab sosial. Upayakan penelitian yang disusun berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan serta membuat aktivitas kehidupan menjadi lebih efisien dan efektif, meringankan beban hidup, serta bertanggung jawab mendampingi masyarakat dan mengaplikasikan hasil penelitian. 12. Tidak melakukan diskriminasi. Hindari melakukan pembedaan pada rekan kerja atau mahasiswa karena jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah. 13. Kompetensi. Setiap peneliti mengharapkan hasil penelitian berupa karya ilmiah yang baik, andai dapat diterima dan bermanfaat bagi khalayak umum. Kompetensi dan keahlian diperlukan untuk menghasilkan karya ilmiah yang semakin baik ke depannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin sering seseorang melakukan pembelajaran dan penelitian, maka hasil penelitiannya akan semakin baik di kemudian hari. Dan hal ini dikarenakan pengalaman dan pengetahuan yang bertambah ikut andil dalam pengembangan dalam penulisan secara tulis ilmiah. 14. Legalitas. Peneliti haruslah memahami dan mematuhi segala peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian agar tidak merugikan banyak pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Aturan legalitas ini biasanya terkait dengan hak cipta. Peneliti diharuskan untuk selalu meminta izin sebelum mengambil data bahan penelitian, baik secara langsung ataupun dengan menyebutkan nama sumber penelitian dalam hasil karya ilmiahnya. Saya pribadi, etika penulisan karya tulis ilmiah itu yang pertama itu kita harus teliti dalam penulisannya, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber-sumber di mana kita mengambil suatu kalimat maupun kata dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah. Kita tidak boleh hanya mengcopy paste, dan sumber yang kita ambil itu adalah sebuah sumber yang terpercaya. Contohnya itu kayak semacam jurnal. Menurut saya, etika dalam penulisan KTI ini ada beberapa yang saya pahami. Di antaranya ada objektivitas, di mana objektivitas ini yaitu objek-objek yang akan kita teliti dalam KTI tersebut. Kemudian ada integritas, yaitu artinya integritas ini tegas dalam menyikapi hal-hal untuk penyusunan KTI tersebut. Kemudian ada ketelitian, di mana kita harus teliti dalam membuat atau merancang KTI-nya.